Jadi yang paling utama itu UMKM itu akan menjadi sebuah istilahnya itu pondasi ekonomi nasional itu nggak bisa kita nafikan. Oke. Berbagai macam cobaan ekonomi dunia ini Pasti ada. UMKM itu ternyata lebih tangguh. Sekarang banyak hotel-hotel besar dijual, tapi ternyata itu apa? UMKM ya nyantai aja masih. Walaupun istilahnya itu ya layamutu walayahya ya tidak langsung istilahnya itu sedih ya. Tetapi ya masih banyak yang kuat gitu dan dibuktikan juga di saat Covid kemarin. Nah, sehingga yang pertama itu yang ingin kita sampaikan khususnya kepada teman-teman Gen Z ya. Ayo kita mulai. Yang pertama adalah mindset. Kita pasti akan bisa apabila kita mau berusaha. Halo Power, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Fadar sekarang. Kalau kemarin kan Fadar sempat main ke Lamongan ya kan. Sekarang gantian ada Mas Iwan Junai yang main ke studionya M Radio di podcast Suara Rakyat. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Finally kita bisa ngobrol lagi Mas ya. Iya kan. Kali ini kita ngobrolinnya soal UMKM Mas. Siap. Kata orang-orang UMKM itu tulang punggung. Iya. Cuman teman-teman Fanhar yang pelaku UMKM mereka lebih sering tulang tulung Mas. Iya. Minta tolong mereka. Betul. Nah ya ini kan kayak ironi gitu loh. Betul. Katanya mereka adalah backbone ekonomi, apalagi di Jawa Timur. Nah. Tapi kok faktanya masih banyak yang teriak-teriak pripun itu Mas? Kok bisa tuh sebenarnya? Ya sebenarnya ada opini yang mengatakan bukan opini ya, tapi sesuatu yang dan itu memang real di lapangan. Aha. Bahwa sebenarnya berbicara tentang UMKM itu kita berbicara tentang hakikat ekonomi sebenarnya itu. Karena perkembangan sebuah bangsa, ekonomi itu baik atau enggaknya sebuah perekonomian bangsa itu nggak bisa kita lepaskan dari UMKM. Oke. UMKM itu merupakan satu fondasi ekonomi bangsa yang paling dasar sekali. Ya terbukti lah waktu Covid kemarin. Oh, iya, beberapa itu kan beberapa istilahnya itu perusahaan-perusahaan besar itu pada kolap gitu. UMKM Iya. Lah di sini tentunya memang ada sebuah harapan bagi kita sekalian biar UMKM itu bukan menjadi itu biar tidak menjadi tolong-tolong gitu kan. Tetapi benar-benar ini menjadi satu tulang punggung sebagai fondasi ekonomi kuat khususnya di Jawa Timur ini. Saya rasa ya itu tadi banyak hal yang harus dilakukan khususnya bagi pemerintah untuk bagaimana mensupport UMKM itu. Kalau di dapil Panjenengan, Mas, di Gresik sama Lamongan ini kan masih banyak peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan teman-teman UMKM. Yang paling gede apa Mas peluang yang paling gede? Sebenarnya kalau UMKM itu kalau khususnya di Gresik Lamongan ya itu banyak hal yang sebenarnya bisa dikembangkan karena daerah Gresik Lamongan itu potensinya saya rasa bagus juga. Industri apa Mas misalnya Mas? Saya rasa di perikanan, kemudian pertanian, kemudian perikanan darat kan, perikanan itu ada perikanan laut, ada perikanan darat, tambak dan lain sebagainya itu. Termasuk juga pariwisata. Jadi tiga hal tersebut itu saya rasa ya pemerintah butuh fokus lah untuk hal tersebut sehingga itu untuk memperkuat daripada ekonomi Jawa Timur. Ayo kita perkuat dulu UMKM yang ada di daerah-daerah. Termasuk hilirisasi berarti ya. UMKM ini misalkan perikanan, ya jangan jual ikan mentah ngapunten gitu ya. Harus diolah. Iya. Di situ sebenarnya istilahnya itu ada semacam kayak kewajiban pemerintah benar-benar fokus di situ. Karena kalau kita biarkan saja bahwa masyarakat UMKM itu harus berkembang sendiri, berjalan sendiri ya mohon maaf, tolong nanti iya berat kan jadi tolong ini bukan tulang punggung lagi betul. Jadi di situ sebenarnya posisi pemerintah harus hadir di terkait masalah UMKM itu bagaimana sekarang itu mensupport daripada pemerintah masyarakat dunia UMKM itu minimal paling tidak dalam hal kapasitas humannya. Pelatihannya lebih bukan ke pelatihan yang gimana tapi lebih ke peningkatan kapasitas pelakunya ya. Iya, pelakunya. Belum Mas ngapunten. Sebenarnya banyak sih yang sudah dilakukan pemerintah, tetapi pemerintah itu kan sukanya ya mohon maaf sekali datang gitu kan, nggak ada follow up-nya itu gitu lah. Justru malah seperti itu masyarakat kita tambah bingung kan, artinya tambah bingung itu masyarakat sudah sedikit dibuka wawasannya gitu kan terkait masalah gini, tetapi pengetahuannya tuh hanya sepotong gitu kan.
belum utuh berarti belum ya. utuh ya, Oke, tambah oke. stres lah kan, itu tambah penasaran masyarakat Iya ini kan, sih, jadi kayak penasaran tambah stres itu. Belajar itu kan kudu tuntas loh Mas. Betul. Kita terakhir ngomong itu kan belajar itu dari filosofinya dulu kita yang ngobrol-ngobrol Betul. terakhir itu. Nah Iya. ini ternyata cuma tengahnya aja yang diisi. Iya, ya contoh lah umpamanya Mas. Gimana tuh Mas? Iya, Mas Van Haris Iya. istilahnya itu dikenalkan sama perawan cewek gitu betul, kan. Betul. Iya, baru cuma dikasih ini loh, gini, Bingung kan, gini. Habis itu nggak ditemuin, gitu kan. Terus Nggak dikasih kesempatan Iya. untuk bertemu. Itu ya. gimana janjiannya nggak dikasih tahu? Nggak dikasih ya kan? tahu itu. Oh jadi memang ruang Sehingga apa waktu itu di saat nggak ditemukan gitu, padahal kita sudah diiming-imingin gitu kan. Bingung, Mas, Kita kayak, bingung, kita ya, nggak bisa apa sih, tidur, maksudnya mikir gitu. orangnya itu bagaimana ya. Ya sama sebenarnya Iya, seperti iya, itu. iya, Jadi iya. terkait masalah UMKM ini, pengembangan kapasitas apa namanya masyarakat kita itu, jadi ya mohon maaf itu sering sekali masih separuh-separuh. Oke. Jadi sekali dikasih kesempatan umpamanya pengelolaan ikan, Mm-mm. umpamanya oke, bagaimana ikan laut itu bisa dijadikan kerupuk, dijadikan macam-macam umpamanya gitu kan. Betul. Ya cuman ya itu doang. Artinya dikasih gambaran, habis itu ditinggal. Gitu ditinggal. Padahal itu jadi ruang. Akhirnya yang ngisi ya swasta nggak sih Mas? Ya Maksudnya? betul. Ruang-ruang itu. Betul. Kita ngomong digitalisasi aja deh. Mm-mm. Kalau yang di kota besar beres Mas, tapi yang di pelosok-pelosok nggak semudah itu kan untuk mereka bisa gitu ini paham. Oh ini caranya gini. PR besar berarti ini Mas. Betul. Betul. Jadi sebenarnya itu tadi. Jadi kompleksitas Mm-mm. daripada program pemerintah ini perlu untuk dilakukan pengajian kembali karena sering sekali pemerintah itu hanya apa ya sekedar memberikan sesuatu yang sifatnya parsial gitu kan. Lah, Terbatas ya. terbatas. Nah ini nggak bisa. Ya kita nggak menyalahkan sepenuhnya pemerintah lah karena mungkin aja dari sisi anggaran dan lain-lain. Aha. Tetapi kita harus fokus di situ gitu loh. Mulai sekarang ayo kita berupaya gitu. Jangan-jangan anggarannya kurang Mas. Ya, Ketika kita cari diberikan gitu kerja, ya itu kan kewajiban pemerintah untuk mencari dana itu untuk Iya menjadi juga masyarakat. sih, iya juga Masyarakat sih. nggak usah terlalu berpikir lah masalah PAD-nya yang harus dimiliki oleh pemerintah itu tugas pemerintah. Pemerintah harus berusaha. Justru malah ketika turun kalau bisa seakan-akan nggak turun gitu Mas ya. Memang Iya. secara paper turun tapi masyarakat nggak boleh dibikin resah karena itu gitu ya. Betul. Tantangannya berat berarti ya. Berat Pemerintah. berat. Gandeng swasta misalnya Mas untuk ngasih pelatihan-pelatihan itu atau mungkin pensiunan derajat mungkin digandeng pemerintah untuk itu Oh, pribadi. bisa kalau pemerintah derajat alhamdulillah berkat daripada apa namanya tim dari perekonomian itu yang ada Aha. di pondok itu sekarang sudah menjadi supplier di kerjasama bermitra dengan KDNP itu. Oh, iya. KDNP itu. Untuk Jadi, membina KDMP itu ya. iya, sekaligus bukan hanya sekedar membina, tetapi apa kita support juga kepada Wow. barang-barangnya. Karena kebetulan perekonomian yang ada di Pondok Sunan Derajat itu kan untuk per hari ini kalau nggak salah sudah hampir 200-an gerai mungkin. Dari mulai toserba yang secara mandiri yang dikerjasamakan dengan masyarakat Ya. secara pribadi, ada juga gerai-gerai toserba itu yang dikerjasamakan dengan KDNP itu. Itu hampir 200. Berarti memang sektor swasta ini sebenarnya ketika diminta mereka siap gitu ya? Atau nggak semua nih? Saya rasa ya nggak semuanya tentunya lah, Oke. karena kemampuan apa namanya kita kan juga berbeda-beda kan Aha. gitu kan. Tetapi paling tidak harus ada satu yang harus kita sadari bersama khususnya di pemerintah juga ya, bahwa masyarakat kita itu sebenarnya masyarakat yang mandiri. Oh, sebenarnya. Sebenarnya ya sebagai contoh mawon nggih ngapunten kalau kita sering ngomong-ngomong ten gene apa di warung-warung kopi itu kayak nggak butuh pemerintah gitu. Wah, tanpa ada Bisa, pemerintah ya. bisa hidup gitu. Autopilot. Guyon ya. Iya. Autopilot gitu kan. Ah. Nah, artinya apa sebenarnya? Sebenarnya tugas pemerintah juga tidak terlalu berat-berat juga sih. Karena apa? Karena memang secara kemandirian, secara etos, masyarakat kita itu kuat sebenarnya itu. Ya sebagai contoh mawon, di saat pemerintah itu kolap pada pandemi kemarin, istilah kan bingung gitu. Betul. Tapi nyatanya masyarakat survive kok, Oke. mampu berkreasi. Makanya terus muncul itu kan lagi dengan adanya COVID pandemi kemarin itu ada hikmahnya juga. Masyarakat akhirnya itu apa? Menoleh kepada online. Ya. Sehingga kan di situ kan boomingnya online kan mulai di pandemi kemarin. Masuk lagi kan. Iya. Betul. Nah, itu apakah dari pemerintah? Enggak. Itu bukan dari pemerintah. Tetapi apa? Ya kemampuan mandiri masyarakat, kemandirian masyarakat itu yang muncul. Sehingga masyarakat itu berkreasi. Nah, itu. Tinggal Dan regulasinya. regulasinya.
sekaligus Itu berarti ya, ya. apa sekarang support yang bisa diberikan oleh pemerintah itu. Yang paling realistis apa Mas? Kalau kita bicara support bantuan dana hibah misalkan nggak mungkin. Nggak mungkin. Support pemerintah yang paling realistis yang bisa kita garap dalam waktu dekat. Jadi apa, Mas? saya rasa gini, jadi UMKM itu permasalahan UMKM yang ada di kita itu, dan itu harus menjadi satu konsennya pemerintah. Itu ada 3 hal. Oke. Agar UMKM khususnya di Jawa Timur ini mampu untuk menjadi leader lah di dalam hal UMKM. Yang pertama itu yaitu tadi peningkatan SDM. Oke. Jadi kualitas daripada masyarakat kita khususnya pelaku-pelaku UMKM itu memang harus ditingkatkan. Nah, ditingkatkan itu dalam artian apa? Ya mungkin dikasih gambaran apa yang menjadi potensi daerahnya, kemudian dibuka lah oleh pemerintah itu kan. Pemerintah itu duitnya banyak, ada BRIDA itu badan yang istilahnya itu bagaimana menganalisa sebuah Riset daerah ya? itu riset itu kan gitu. Nah itu kan sebenarnya hal-hal seperti itu bisa diberikan kepada masyarakat. Artinya apa, di daerah sini itu punya potensi yang bisa dikembangkan ini umpamanya kan Kita gitu kan. bisa lihat by data gitu kan. By data kan. Nah kemudian apa, ini disebutkan, dikasihkan kepada masyarakat, diinfokan kepada masyarakat lah, bukan hanya sekedar info, tapi dirangsang juga masyarakat di situ. Bukan hanya dirangsang, tetapi apa, diberikan ilmunya kan gitu kan. Percuma kalau nggak dikasih ilmunya. Betul, Bingung kan, juga gitu. mereka gitu kan. Lah, itu akhirnya itu apa? Itu satu. Okay. Jadi dengan adanya penguatan kapasitas itu tadi, itu insya Allah. Jadi wawasan semakin berkembang, semangat semakin kuat kan gitu kan. Nah, apalagi dibina, dibimbing, didampingi, diarahkan, itu kan akan semakin itu. Cakep sih Mas kalau. Tapi apakah itu cukup? Enggak cukup. Hah? Kok bisa Mas? Iya, karena sekarang itu ya makanya dalam konsepnya ini saya itu senang. Artinya dengan sampean itu saya bisa ngomong macam-macam lah istilahnya. Artinya temanya apa nanti bisa kita bawa kemana-mana. Gimana? Jadi ada sebuah konsep yang ada di pesantren. Kadal fakru ayakunal kufro. Orang itu pinternya bagaimana? Tapi ada satu konsep yang di kadal fakru, hampir saja orang miskin itu terjerumus kepada kekafiran. Lah, artinya apa? Ini kalau kita kembalikan kepada tema kita tadi, pinternya koyo opo sekarang masyarakat UMKM itu. Tapi ini gak ada modal. Betul sih Mas. Modal kuncinya. Iya. Kan gitu. Akhirnya itu apa? Ya itu tadi. Yang kedua yang harus dilakukan oleh pemerintah itu apa? Modal. Artinya akses untuk permodalan itu dipermudah. Lah, walaupun sekarang itu juga sudah banyak yang dilakukan pemerintah, ya ada KUR, terus kemudian ada kalau di Jawa Timur itu ada Prokesra yang Bang Jatim punya tuh ya. Bukan UMKM. Iya, BPR. Betul. Prokesra itu adalah dana APBD-nya Provinsi Jawa Timur. Yang displitkan, dimasukkan melalui Bank UMKM. Ya, Bank UMKM itu nanti apa disebar kepada masyarakat. Ayo masyarakat sopo sing gelem pinjam untuk permodalan dengan bunga 0,3%, lebih rendah dibanding KUR. Tapi kan syaratnya harus punya legalitas. Itu dia kan. Betul. Soal legalitas, saudara penasaran Mas Iwan. Jangan kemana-mana makanya ya, Pak. Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Mawar. Masih sama Fadar dan Mas Iwan Junai. Permodalan Mas. Iya. Sepintas sederhana, tapi ternyata rumit karena kan butuh legalitas loh Mas. Dan banyak UMKM yang nggak punya itu Mas. Banyak, iya. Nah, makanya pemerintah saat ini juga lagi lagi gencar-gencarnya ya, apakah itu di provinsi maupun di kabupaten maupun di pusat itu adalah pemberian itu. Jadi legalitas gratis itu kan kayak halal itu kan itu banyak sekali gratis, terus yang lain-lain. Nah cuman permasalahannya memang seperti itu ya, bahwa permodalan itu memang nggak bisa kita lepaskan dari legalitas. Harus pasti. Perbankan itu nggak mungkin ngasih secara pribadi tanpa adanya legalitas kalau terkait masalah usaha. Seperti itu. Nah pemerintah saat ini sebenarnya ini juga sudah banyak membantu gitu. Dorong ke sana. Tetapi ya itu tadi banyak kekurangan. Artinya kemampuan pemerintah untuk mensupport itu kepada masyarakat yang begini banyak itu juga itu yang pertama. Ya mungkin dari sisi apapun juga itu kan mesti ada pendanaan ya, kemungkinan juga itu satu. Kemudian yang kedua masivitas daripada informasi itu, sosialisasinya kepada masyarakat. Masyarakat masih banyak yang belum tahu loh. Kalau ada program seperti itu di pemerintah ada seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, lah ini kesadaran masyarakat sendiri terkait perlunya daripada sebuah legalitas ini juga
Mereka masih buat apa sih Iya. baru kebentur nggak punya modal, mau cari modal gak waduh gitu. Ada faktor lain Mas kadang, takut pajak Mas. Ya, Nanti kalau aku punya betul. CV, punya PT, pajaknya piye? Betul, Lah, itu betul. kan Jadi problem lain. Jadi di antara momok juga yang untuk momok yang menjadi satu penghambat ya, kita katakan dalam tanda kutip itu sebagai penghambat tumbuhnya sebuah UMKM. Kekhawatiran daripada masyarakat itu terkait masalah pajak itu memang betul. Oke. Dan tentunya di sini juga kita kepengen juga istilahnya itu sedikit membuka literasi ya bagi masyarakat bahwa nggak usah takut sebenarnya terkait masalah pajak itu. Jadi apalagi MUI juga kemarin itu kan sudah ngomong ya, artinya itu sudah mengeluarkan fatwa seperti itu. Saya rasa semuanya kita itu sudah sadar bahwa memang pajak itu dalam tanda kutip satu sisi memang membebani masyarakat. Betul. Satu sisi. Tetapi satu sisi lagi ini adalah kewajiban. Nah, sehingga nanti itu pemerintah itu haruslah istilahnya itu mampu mencari sebuah solusi tengah-tengah agar kebutuhan pemerintah sekaligus beban masyarakat ini biar ketemu kan. Biar nggak berbenturan tapi ketemu gitu Mas ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin kita sampaikan ya ini sedikit aja membuka literasi dari masyarakat bahwa pajak DJP ya. Oke. Dirjen pajak itu ya itu Dirjen Pajak itu kan sudah ada aturan dari Kementerian Keuangan juga ada aturan bahwa usaha apapun itu apabila itu nilainya itu omsetnya itu kurang dari atau maksimal itu 4,8 miliar per tahun itu kan nggak kena macam-macam, nggak kena PPN, hanya kena PPh final aja betul. Nah itu juga nggak, saya rasa tidak terlalu berat juga sih, karena apa? Karena itu 0,5 lah ya, 0,5. Betul, 0,5% kalau nggak salah, betul. Lah hal-hal seperti ini sebenarnya itu perlu kita sampaikan kepada masyarakat supaya apa? Ayo jangan gitu loh, karena ada semacam kayak kerugian bagi kita apabila kita kepengen mengembangkan sebuah usaha tanpa adanya legalitas. Iya, kemana-mana jadi susah. Apalagi sekarang itu proyek pemerintah, program pemerintah semuanya itu harus masuk kepada katalog. Katalog juga. Katalog itu masuk itu harus ada. Betul. Betul. Di sini seharusnya itu yang yang ya istilahnya itu ya masyarakat juga harus sadar akan kebutuhan ini gitu dan nggak usah takut gitu. Bayar nggak sih Mas kalau program? Maksudnya kan pemerintah punya tuh untuk pengurusan legalitas. Ini subsidi atau gratis Mas? Gratis sebenarnya. Oh iya? Kayak halal juga gratis. Gitu. Oke. Soalnya temennya Fadar bilang bayar Mas. 500.000 tuh. Ya mungkin aja itu bayar kepada oknum lah. Itu oknum kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Tapi kalau program pemerintah ini itu real, itu artinya memang gratis ya berarti ya. Iya. Jadi kalau misalkan Empowernya ada yang ikut program itu terus diminta bayar fix. Iya. Lapor kemana Mas? Ya tentunya ya bisa aja kepada kepolisian. Itu kan APH itu kan bisa. Tinggal ruang-ruangnya itu ya kan. Nah, tapi yang paling penting bukan itunya Mas. Artinya kan kalau seandainya ada penyimpangan penyelewengan seperti itu kan cuma kecil lah. Istilahnya kan gitu ya. Ada memang ada oke lah. Tetapi yang paling penting itu sekarang itu masyarakat kalau membutuhkan istilahnya itu atau kepengen menarik programnya pemerintah itu kemana gitu loh, itu yang penting sebenarnya. Ruangnya yang harus datangin mana? Itu kalau bisa kepada yang paling utama itu ya kepada dinas perindustrian. Perindustrian dulu. Iya. Bukan penanaman modal dulu, Pak. Penanaman modal. Oke. Gitu. Jadi mungkin masing-masing daerah itu kan ada namanya aturan atau alurnya yang masing-masing. Gitu, ya. Tinggal didatengin aja gitu, dikomunikasikan. Jadi jangan takut gitu loh Mas ya. Jangan takut. Iya, kadang itu kalau soal legalitas itu apalagi UMKM yang ada di desa-desa ya, mikirnya itu udah takut dulu. Berarti itu butuh diedukasi, Mas. Betul. Pelatihannya jangan-jangan harusnya itu dulu, Mas. Betul. Iya, jadi kadang-kadang itu yang sering juga kita rasakan di lapangan ya, yaitu tadi memang kurikulum daripada pelatihan yang yang diberikan kepada masyarakat itu kewalak-walik gitu. Kewalak-walik itu dia. Orang belum punya motivasi untuk usaha, langsung umpamanya kita kasih istilahnya itu
pelatihan terkait masalah manajemen usaha. Belum mental dong, belum mental dulu. gitu. Motivasi Iya, iya. dulu kan gitu Aha. kan. Iya, rayu dulu kemudian ya jadikan pacar gitu. Ini saya juga ngajarin yang situ Iya, juga. iya, bener juga. Karena langsung digeradak Mas ya. Kaget loh kalau digeradak gitu kan. Iya, kalau diterima ditolak kan sakit gitu loh. Apa sakit bangkit lagi Mas, cari lagi kan. Iya. Kalau kata teman saya banyak ikan di laut, kalau mancing itu susah. Oh iya. Iya kan? Asalkan nggak tenggelam ya. Karena itu kalau tenggelam susah juga kan. Jadi ini harusnya by data berarti pemerintah. Belum tuh Mas ngapunten. Kasih pelatihan ini belum by data. Ya toh? sebenarnya sih ya mohon maaf ya, itu sering saya itu kadang-kadang bercerita kepada teman-teman. Saya yakin semuanya itu punya niatan yang baik gitu kan. Cuman kadang-kadang itu melihat satu hal itu ini kan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Oke. Nah, siapa yang melihat ini kadang-kadang ya berbeda dengan orang lain di saat melihat. Oh, Kemungkinan oke. itu, kemungkinan seperti itu. Kita nggak suudon lah kepada pemerintah karena saya yakin pemerintah juga sudah berusaha untuk itu semuanya. Tapi ya ini tadi mungkin cara sudut pandang yang berbeda. Tetapi memang ya itu yang pertama ya. Terus yang kedua ya kemungkinan juga ada pemikiran secara instan, gitu kan. Kalau seandainya cuma motivasi, ya ngapain motivasi kok pemerintah harus turun? Umpamanya kan gitu kan. Oh, iya, iya, Itu kan iya. mungkin ada kelompok-kelompok yang Betul, lain. betul, gitu. betul. Kita langsung aja secara teknisnya agar apa? Agar cepat bisa umpamanya kan gitu. Iya, iya, iya. Jadi iya, iya. hal-hal seperti itu sebenarnya itu ya perlu. Makanya sering saya menyampaikan kepada siapapun itu kolaborasi ngopi bareng itu perlu memang. Supaya dapat gambaran Menyatukan utuhnya. persepsi iya. untuk apa? Karena pemerintah dan masyarakat ini kan Mm-mm. ada di sisi yang berbeda gitu ada. Ya panjenengan atau Mas jembatannya biasanya. Ya bukan kita lah, bukan saya lah ya semuanya. Iya. Semua. Harus semuanya bisa mengisi ruang Betul, itu gitu iya, kan. semuanya. Supaya bisa connect, butuhnya masyarakat ini pelatihan apa toh gitu. Betul. Biar nggak salah kaprah. Gitu. Menarik sih Mas. Iya. Ada lagi tantangan dari teman-teman UMKM yang paling sering saya dengar sambatannya Mas. Iya. Impor Mas. Betul. Harganya itu murah pol. Ya di sana pabrik gede Mas. Impor dari manapun ya. Bisa jadi tidak hanya dari China tapi misalkan dari negara-negara lain. Iya. Harganya itu murah pol karena sana pabrikan. Simpelnya itu medalinya lari Mas. Iya. Medalinya lari itu kalau impor murah banget. Tapi kalau kita pesen di Jogja, harganya itu kita bikin 10 di Jogja. Bikin satu di Jogja harganya 10 kita impor. Nah, itu yang lucu juga kemarin. Iya kan? Itu. Gimana tuh, Mas? ada kejadian. Gimana tuh, Mas? Itu saya sendiri kemarin. Ya kita ya mohon maaf lah. Saya itu kan perokok ya. Aha. Saya nggak ngajak orang lain untuk merokok. Iya. Ya, tapi saya merokok. Ya. Teman-teman ya satu kelompok itu kan semuanya ngerokok. Aha. Kita tuh kan sering ya. Kita ngerokok kadang-kadang bareng satu meja gini, kita nggak bawa korek. Kadang-kadang kita pulang kan sering lupa ya. Iya, betul. Koreknya siapa di Banyak. bawah gitu kan. Banyak terjadi kok. Banyak korekku ya. gitu kan. Akhirnya saya iseng-iseng Ah. waktu itu. Tak coba beli korek. Aha. Beli korek gitu kan. Saya beli satu pack. Ah. Satu pack itu isinya 50. Oke. Lah harganya berapa? Hanya 52.000 di Shopee itu. Satu pak isi Iya. 50. Astaga murah ya. Berarti nggak ya cuma 1.000. Iya, satu itu. murah loh Mas. Lah, ini padahal kita sudah beli, Aha. kan gitu kan? Itu harga 1.000. Kita bayangin waktu itu, ini terus dijual oleh pabriknya itu berapa? Ya, iya. HPP-nya HPP-nya berapa? gitu. Makanya. Lah, setelah itu saya beli saya bagi-bagi daripada Daripada hilang-hilang terus, ya kan? saya bagi ke teman-teman lah. Cuman yang menjadi satu pertanyaan pada pikiran saya itu ya, negara yang lain mampu kok Iya. bikin seperti itu dengan harga semurah itu. Betul. Dan itu sampai ke kita. Padahal mohon maaf itu kalau dari Cina ke sini tuh berapa jam loh pesawat aja itu. Kapal apalagi kan? Itu. Murah loh. Nah terus apakah kita itu nggak bisa bikin hal-hal seperti ini gitu. Betul. Terus Tantangannya- ini kalau seandainya kita nggak bisa, nggak mungkin kita sama-sama manusianya kok kan gitu ya ibaratnya gitu. Barang karton kan Mas? Nah, iya barang karton. Iya. Pemerintahan juga ada, masyarakat kita juga banyak kan gitu. Kenapa nggak bisa lah? Ini menjadi satu pemikiran saya itu. Apa yang salah itu di mananya gitu. Missing Di mana? linknya di mana? Nah, itu. Titik hilangnya di mana? Betul. Karena kalau negara lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Kita nggak bisa contoh. Ya mohon maaf korek kan sudah ada gitu kan. Iya, iya, Ya kenapa iya. ini nggak bisa dicontoh kita bikin sendiri? Ya itu kan umpamanya dijual 1.000 ya. Aha. Berarti kan tokonya itu kan sudah dapat untung. Betul. Nanti agennya Sudah dapat sudah untung juga. dapat distributornya dapat untung nanti. Betul. Pengirimannya, logistiknya juga. Logistiknya dapat. Nggak masuk sih Mas. Nah itu kan HPP-nya berapa? Lah, Gitu iya. paling hanya 200.
250.000, 200 perak ya, 200 kan itu. Tak mas satu mas. Kan ini harus dicari jawabannya tuh mas. Tapi analisa panjenengan apa nih Mas Iwan? Nanti dulu deh mas. Siap. Jangan marah-marah ya Mawar, tetap di podcast Suara Rakyat. Iya. Kita lanjut lagi ya Mawar. Siap. Bahasnya soal impor tadi, Mas Iwan. Iya. Impor 50.000 dapat 50. 52.000 Dapat 50. dapat 50 biji. Anggap yang 2.000 buat ngirim dari China ke sini Mas ya. Betul. Tetap murah loh Mas. Lah ini berarti kan harus ada proteksi loh Mas. Kalau nggak Iya. gitu banyak kok industri, kalau kita bicara korek ya itu Iya. banyak industri lokalan. Iya. Baru korek, belum yang lain. Nah ini kan proteksinya Betul. gimana ini Mas? Nah, terkait masalah itu ada beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan, khususnya ini pesan untuk pemerintah sih ya. Jadi memang yang pertama yang kami harapkan itu ya pemerintah harus istilahnya itu benar yang sampaikan tadi, memang harus benar-benar melakukan proteksi itu. Tapi proteksi tidak hanya sekedar proteksi, tapi ini harus ada follow up-nya. Umpamanya hanya proteksi aja barang-barang yang dari luar negeri, makanya kita proteksi pokoknya gak oleh melbu sama sekali, tapi kita tidak memberikan sebuah solusi untuk mengganti barang tersebut dengan made in Indonesia ya sama aja gitu kan. Jadi yang pertama memang itu tadi. Jadi oke lah proteksi itu proteksi, tetapi yang lebih utama lagi adalah sekarang bagaimana pemerintah itu berpikir apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Kalau memang bisa kita sembadakan, istilahnya kita bikin sendiri dari hal yang kecil itu ya ayo monggo. Bisa. Itu harus sebenarnya ya sangat bisa lah. Tapi kadang-kadang ya mohon maaf pemerintahan kita itu kan hanya berpikirnya itu sesuatu yang wah yang gede gitu aja kan. Bolehlah ayo umpamanya siapa yang mau investasi ke Indonesia monggo silakan. Tapi dengan catatan harus nanti bahan baku lokalnya harus minimal segini. Bagus, itu memang bagus. Tetapi yang lebih bagus lagi sebenarnya pemerintah juga harus berpikir, jangan ndelok barang yang gede-gede tok. Karena barang yang kecil-kecil ini sebenarnya itu bisa juga untuk menjadi satu pengungkit ekonomi masyarakat. Sektor real berarti Mas ya. real. Jangan cuma lihat yang gede aja gitu kan. Betul. Yang sektor real ini kadang-kadang itu kan luput loh kebutuhan apalagi kayak yang tadi saya contohkan kayak korek gitu Betul, kan. betul. Itu kan kebutuhan pokok itu. Iya. Kita kadang-kadang itu mendingan nggak punya korek deh daripada nggak punya rokok. Betul. Kalau rokok masih dimaklumi. Kalau korek ini bahkan bikin berantem Mas. Iya kan. Lah, hal seperti ini kan banyak. Lah itu bukan hanya contoh kecil ya korek. Padahal ya banyak juga hal yang lain itu kita tuh diserang sama itu barang-barang impor itu. Di Jawa Timur aja deh Mas, kalau kita bicara Jawa Timur, yang sektor yang harusnya bisa dipegang sama UMKM tapi masih dalam tanda petik impornya masih kenceng, apa misalnya Mas? Ya mungkin sementara ini secara data saya belum punya atau ya belum nggak megang catatan ya. Tetapi ya banyak sih seperti baju-baju kan gitu kan, baju-baju kemudian ada kaos kaki juga itu kayaknya banyak juga itu kan, tekstil iya. Terus kemudian ada tas itu kan, oh iya, padahal kita itu punya Tanggulangin gitu mati kan sekarang Mas. Iya itu, tapi tas yang dari Cina, dari Korea, dari itu, padahal ya dari sisi kualitas itu kan nggak itu. Lah kenapa sekarang itu pemerintah tidak mencoba untuk berpikir seperti itu? Artinya itu apa? Melihat sekarang itu apa barang-barang yang sekiranya itu tren, gitu kan? Dilihat, dibaca. Ini ini banyak ini tas-tas model seperti ini yang dari Cina, yang dari Korea, yang dari mana itu banyak digandrungi sama anak-anak Gen Z, benar. gitu kan? Lah, ini berarti apa? Kita harus berpikir pemerintah memfasilitasi untuk kalau memang bisa ya sudahlah. Umpamanya kalau tas saja Tanggulangin, umpamanya kita bagus produk Tanggulangin itu. Iya. Rumah saya dekat situ soalnya. Oh gitu. Saya tuh kecil di Candi Mas, dekat Tanggulangin. Waktu saya kecil bagus banget di situ. Betul. Habis makin kesini makin habis. Bisa jadi karena waktu itu banyak yang punya legalitas Mas. Betul. Jadi begitu kendala modal, mereka nggak bisa escalate gitu, mereka nggak bisa nambah modalnya. Nah ini kan problem berarti kan. Nah, saya itu teringat itu mungkin sekitar tahun 2000 berapa ya? 2007. Oke. 2007 itu saya pernah diajak sama teman itu jalan-jalan ke Cina. Gitu. Ke Cina waktu itu saya dibawa kepada sebuah macam-macam lah, dibawa ke pabrik apa gitu kan untuk studi banding dan lain-lain. Gitu. Lah, saya waktu itu ada menerima informasi, tapi nggak tahu itu wallah alam itu benar atau enggaknya. Tetapi ada informasi itu
Jadi di Cina itu apabila ada sebuah area penduduk gitu ya besar, gitu. Terus kemudian di situ ada lahan kosong. Itu katanya sih pemerintahan Cina itu sebelumnya sudah punya data. Ya contoh umpamanya, wah di sana umpamanya di Indonesia butuh korek, gitu kan? Butuh korek dan model koreknya itu seperti ini dan ini umpamanya. Gitu. Pemerintah itu nyupport, hey, ayo pengusaha. Sopo sing gelem gitu kayaknya. Siapa yang gelem istilahnya itu membuat perusahaan korek, tapi harus melibatkan sekarang itu masyarakat sekitar harus menjadi itu nanti satu untuk awal nggak bayar pajak, justru malah nanti akan kita support dalam apa namanya aksesnya gitu ya? Iya, aksesnya itu termasuk dari pemodalan dan lain-lain. Seperti itu. Tetapi sebelumnya pemerintah itu melakukan survei dulu gitu. Ada datanya. Itu butuh seperti ini. Nanti targetnya itu kalau seandainya kita punya barang seperti ini, itu nanti bisa kita jual dengan omset segini estimasinya seperti itu. Itu sudah punya. Cakep loh Mas kalau kayak gitu Mas. Nah, ini yang sedikit mungkin membedakan antara kita. Makanya tadi Mas Farhan tadi kan bilang ya, Van Haradi bilang itu kita itu masih sering masyarakat kita takut tentang pajak gitu kan. Iya, takut mereka tuh, takut nggak bisa ngitungnya, takut banyak takutnya Mas. Kadang-kadang kita juga mau usaha kan gitu kan, belum apa-apa pokoknya pajaknya dulu kan gitu kan. Cara ngitung pajak udah deg-degan dulu. Untungnya aja belum tentu, tapi pajaknya pasti gitulah. Ini yang sedikit membedakan, artinya ya mudah-mudahan ini benar biar yang di Cina itu informasi yang saya terima ini biar menjadi satu pembelajaran bagi kita semuanya ya. Jadi seperti itu. Ayo siapa monggo. Ini saya punya data, ini nanti itu prospek ini nanti akan bisa kita jual, estimasinya itu dalam 1 tahun segini. Jadi semacam kayak proposal. Jadi pemerintah membuat semacam kayak proposal bisnis itu ditujukan kepada para pengusaha. Nah, sekaligus nanti pemerintah memberikan fasilitas di mana akses yang bisa dimudahkan. Ya, itu. Wah, itu kalau bisa dilakukan at least di Jawa Timur dulu lah Mas. Iya. Cakep, karena kalau di Surabaya aja lahan kosong dikit jadi lapangan padel Mas. Nah, iya kan? Daripada dia jadi lapangan padel kan sudah banyak, mending dibuat jadi sektor-sektor UMKM gitu kan. Bisa nggak Mas didorong Mas dari Indrapura Mas? Ya kita selalu apa namanya kita selalu mendorong untuk itu sih. Di antara yang selalu kita dorong itu adalah bagaimana sekarang itu pemerintah, khususnya pemerintahan daerah. Tapi ini kan regulasinya itu kan nanti membatasi, ini ada kewenangannya kabupaten kota, ini ada provinsi. Kita selalu mendorongnya itu adalah apa? Minimal paling tidak itu pemerintahan itu harus menyiapkan area itu penting sangat. Banyak lah Mas kalau kayak gitu. Kan nggak butuh area gede. Enggak, iya. Lah, karena apa? Karena gini, sebenarnya ekonomi itu kan sederhana ya. Sederhananya itu apabila ada komunitas masyarakat, ekonomi pasti muncul. Pasti, otomatis. Ya, otomatis. Contoh, ada dangdutan, pastilah UMKM di situ jual kan gitu kan. Ada pengajian, umpamanya itu pasti. Nanti ada konser atau apa itu pasti kan gitu. Ada pasar malam dan lain-lain itu kan. Nah, itu aja sekarang. Jadi komunitas atau pertemuan, event seperti itu tidak ya hanya 1 tahun sekali atau apa gitu kan. Nah itu kan butuh tempat, butuh area lah. Pemerintah bisa mensupport sebenarnya itu mendorong sekarang di daerah mana itu kemudian itu ya nanti apa namanya areanya itu di mana, kemudian disupport juga kegiatan event itu. Nah, tidak hanya 1 tahun sekali tapi umpamanya dipersering gitu kan, umpamanya kalau 1 tahun sekali biasanya ini mungkin 3 bulan sekali lah. Itu kalau banyak daerah itu kan muter ekonomi masyarakat kita itu. Itu yang paling gampang gitu Mas. Gitu. Nggak butuh effort, ya butuh tapi effortnya nggak banyak. Ya, dan itu kan ya pemerintah juga nanti tidak terlalu banyak modal yang dikeluarkan karena bisa dikerjasamakan. Nanti kan umpamanya minta iklan, ayo di sana umpamanya roti apa, umpamanya kan di sana umpamanya air minum. Boleh ya secara regulasi Mas? Ya boleh aja kan. Iya. Apa namanya itu kan iklan kan boleh aja itu. Pada event tidak langsung kepada pemerintahnya, event yang dilakukan oleh pemerintah. Dan bisa tangkap juga UMKM yang ada di sana, misalkan ada penjual makanan atau craft gitu, punya legalitas belum Bu? Nah, itu kan gitu. Iya loh Mas. Sekaligus di situ itu dijadikan sebagai wahana dan sarana itu apa namanya informasi dari pemerintah yang kepada masyarakat. Contoh, umpamanya di situ pemerintah terus bikin stand gitu kan, informasi terkait masalah legalitas usaha gitu kan. Itu sebenarnya. Jadi pemerintah harus turun. PR-nya ada di situ. Iya. Pemerintah dulu
atau masyarakat dulu terakhir ya Mas Iya. Iwan, yang harus bergerak untuk supaya UMKM ini sehat, masyarakatnya dulu membuka diri atau pemerintahnya dulu, mau nggak Mas? Sekaligus buat teman-teman yang mau mulai jadi UMKM nih Mas. Jadi terima kasih ya. Jadi yang paling utama itu UMKM itu akan menjadi sebuah apa namanya istilahnya itu pondasi ekonomi nasional itu nggak bisa kita nafikan. Oke. Berbagai macam cobaan ekonomi dunia ini Pasti ada. UMKM itu ternyata lebih tangguh. Sekarang banyak hotel-hotel besar dijual, tapi ternyata itu apa? UMKM ya nyantai aja masih, walaupun istilahnya itu ya layak mutu walayak ya tidak langsung istilahnya itu sedih ya. Tetapi ya masih banyak yang kuat gitu dan dibuktikan juga di saat Covid kemarin. Nah sehingga yang pertama itu yang ingin kita sampaikan khususnya kepada teman-teman Gen Z ya, ayo kita mulai. Yang pertama adalah mindset. Kita pasti akan bisa apabila kita mau berusaha. Tapi berusaha itu tidak hanya berusaha, tetapi apa? Semangat sekaligus ilmu itu. Jadi usaha kita tidak memurahkan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga berharap kepada pemerintah bahwa ayolah istilahnya itu kita sudah menemukan data kok bahwa UMKM adalah pemenang nih artinya karena apa ternyata dengan gonjang-ganjingnya ekonomi apa secara makro maupun mikro kita ternyata UMKM itu mereka itu tidak butuh apa-apa, mereka itu hanya butuh support, mereka itu hanya butuh informasi, butuh support. Kalau masalah etos maupun effortnya mereka itu sudah kuat. Ya tinggal pemerintah itu mengarahkan gitu kan, mengarahkan. Nah, kemudian juga kepada pemerintah kami juga berharap itu apa ya fokus lah, artinya fokus di sini apa yang menjadi kebutuhan masyarakat khususnya untuk penguatan dan pengembangan UMKM ini, ayo kita fokuskan bagaimana ya, fokuskan apa yang menjadi kebutuhan real yang ada di masyarakat itu, yaitu harus dipetakan by data itu dia karena pembangunan kalau nggak by data ya muspro Mas ya. Betul. Sia-sia by data. Buat kamu yang lagi mau bangun UMKM Empower, ya jangan gampang mutung juga. Ya, itulah. Tetap semangat. Wong Jawa Timur itu isinya petarung ya. Semangat petarungnya harus keluar gitu kan. Harus kamu share episode ini kemana-mana biar jiwa petarung di masyarakat Jawa Timur itu nggak hilang. Kita itu bangsa petarung kok masa jatuh dikit langsung mutung ya jangan. Like sama subscribe juga nggak boleh lupa karena podcast Suara Rakyat isinya seru-seru buat kamu. Terima kasih banyak Mas Iwan. Insightnya seru banget. Terima kasih. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi Mas. Insyaallah. Ini seru banget bahas UMKM masih panjang sebenarnya tapi nggak apa-apa. Nanti kita lanjut lagi Mas. Siap. Fadar pamit dulu ya Mas Iwan juga pamit. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.